damai Rp50 juta dalam proses mediasi dan penanganan kasus guru honor tersebut. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membenarkan pemeriksaan guru Supriyani. Bid Propam Polda Sultra juga memeriksa 7 oknum polisi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kasus Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah, 2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang Rp2 juta dari mediasi kasus guru Supriyani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang Rp2 juta, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Iis. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamat Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang Rp50 juta dalam mediasi kasus Supriyani. Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Rp2 juta, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriyani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Nah, dari hasil dari keterangan-keterangan itu, untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi diduga meminta uang Rp2 juta. Dalam hal ini yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanit Res yang baru. Saya rasa itu menyampaikan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal, dalam hal ini oleh Propam. Sekali lagi, ya, Bapak Kapolda komitmen, ya, terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus uang damai Rp50 juta, Guru Supriyani kembali diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara.
Guru Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu, 6 November 2024. Pemanggilan Supriyani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Aibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriyani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriyani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Ya, batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriyani dipanggil ke Rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban, ujar pengacara Supriyani Andri Darmawan, Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Diagendakan diperiksa pada hari berikutnya, yaitu Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga Propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriyani di Kendari katanya. Supriyani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung dengan penanganan kasus Supriyani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum polisi terindikasi memeras Supriyani. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey, mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra, Kombes Pol I.S. Kristian, mengatakan Propam menemukan titik terang. 2 oknum polisi terindikasi memeras Supriyani. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey, mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra, Kombes Pol I.S. Kristian, mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyani. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap Kasih meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Kombes Pol I.S. Kristian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Awalnya Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2024 siang. Lantaran Supriyani berhalangan, proses pemeriksaan dilakukan pada Rabu 6 November 2024. Supriyani akan dimintai keterangan terkait uang damai 2 juta rupiah serta 50 juta rupiah. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadit Reskrim Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. 1 pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Guru Honor Supriyani secara resmi dipecat. Pengacara itu sudah dalam LBH HAMI Konawe Selatan karena tak melakukan koordinasi atas pertemuan yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan pada Selasa 2024. Di mana dalam pertemuan tersebut Supriyani disebut melakukan perdamaian dengan orang tua korban Aibda WH yang dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Pengacara bernama Samsudin ini tak hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriyani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul. Di mana 1 pengacara muncul.
di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Andri Darmawan memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan Syamsuddin. Syamsuddin dinilai Andri Darmawan terhadap Guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Perdamaian itu justru tak diketahui oleh Andri Darmawan dan juga tim kuasa hukum Supriyani lainnya. Dalam pertemuan tersebut terlihat Supriyani bersama dengan orang tua murid Aibda WH serta istri NF saling berpegangan tangan. Nampak pula sosok Bupati Konsel Sarunuddin Dangkah yang menyatukan genggaman tangan mereka yang berkonflik. Andri menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Ia mengatakan kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Terkait teman-teman yang bisa kami sampaikan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal dalam ini oleh Propam. Sekali lagi Bapak Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus uang damai periksa Propam Polda Sulawesi Utara. Guru Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu, 6 November 2024. Pemanggilan Supriyani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Aibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriyani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriyani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Ia batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriyani dipanggil ke Rujak Bupati Konsel untuk ujar pengacara Supriyani 2024. Di mana dalam pertemuan tersebut Supriyani disebut melakukan perdamaian dengan orang tua korban Aibda WH. Yang dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Pengacara bernama Syamsuddin ini tak hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriyani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir. Proses mediasi dan penanganan kasus guru honorer tersebut. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membenarkan pemeriksaan Guru Supriyani. Selain Guru Supriyani, Bid Propam Polda Sultra juga memeriksa 7 oknum polisi. Sultra, Kombes Pol Iis Christian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kasus Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah, 2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriyani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang
Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara Subscribe dan share ya! Kasus Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Aibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriyani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriyani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Ia batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriyani dipanggil ke Rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban. Ujar pengacara Supriyani Andri Darmawan, Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Andri kemudian menyebut Supriyani diagendakan dicuta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey, mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol I.S. Christian, mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyani. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol I.S. Christian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar yang dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Pengacara bernama Samsudin ini tak hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriyani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul, di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokasi Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap Guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Perdamaian itu justru tak diketahui oleh Andri Darmawan dan juga tim kuasa hukum Supriyani lainnya. Dalam pertemuan tersebut terlihat Supriyani bersama dengan orang tua murid Aibda WH serta istri NF saling berpegangan tangan. Bid Propam Polda Sultra juga memeriksa 7 oknum polisi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol I.S. Christian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kasus Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah, 2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriyani. Kombes I.S. Christian mengungkap Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksa Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey, mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, 3 orang, dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol I.S. juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Itu teman-teman ya. Jadi sampai saat ini
tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang untuk dari pihak. Pemanggilan Supriyani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Aibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriyani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriyani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Ia batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriyani dipanggil ke rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban, ujar pengacara Supriyani Andri Darmawan, Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Andri kemudian menyebut Supriyani diagendakan diperiksa pada hari berikutnya, yaitu Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga Propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriyani di Kendari, katanya. Supriyani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung dengan penanganan kasus Supriyani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey, mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra, Kombes Pol I.S. Kristian, mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke guru Supriyani. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 Polsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol I.S. Kristian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Awalnya Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2024 siang. Lantaran Supriyani berhalangan, proses pemeriksaan dilakukan pada Rabu 6 November 2024. Supriyani akan dimintai keterangan terkait uang damai 2 juta rupiah serta 50 juta rupiah. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadit Reskrim Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum guru honor Supriyani secara resmi dipecat. Pengacara itu sudah tidak tergabung dalam LBH HAMI Konawe Selatan karena tak melakukan koordinasi atas pertemuan yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan pada Selasa 5 November 2024. Di mana dalam pertemuan tersebut Supriyani disebut melakukan perdamaian dengan orang tua korban Aibda WH yang dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Pengacara bernama Samsudin ini tak hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriyani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul. Di mana dari mediasi kasus guru Supriyani, Kombes I.S. Kristian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap I.S. Kristian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu IS. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, 3 orang, dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil guru Supriani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor, selanjutnya juga dari pelapor. Nah dari hasil dari keterangan-keterangan itu untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi. Awalnya Supriani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2024 siang. Lantaran Supriani berhalangan, proses pemeriksaan dilakukan pada Rabu 6 November 2024. Supriani akan dimintai keterangan terkait uang damai 2 juta rupiah serta 50 juta rupiah. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadit Reskrim Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini namun drama baru kembali muncul, di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Andri Darbawan memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan Syamsuddin. Samsudin dinilai Andri Darbawan melakukan penggiringan. Saat ini dua anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Is. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, 3 orang, Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil guru Supriani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru.
Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Itu teman-teman ya. Selanjutnya seperti apa? Jadi sempat tim internal sudah melakukan beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Nah, dari hasil itu Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadit Reskrim Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Guru Honor Supriani secara resmi dipecat. Pengacara itu sudah tidak tergabung dalam LBH HAMI Konawe Selatan karena tak melakukan koordinasi atas pertemuan yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan pada Selasa 5 November 2024. Di mana dalam pertemuan tersebut Supriani disebut melakukan perdamaian dengan orang tua korban Aibda WH yang dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Pengacara bernama Samsudin ini tak hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul. Di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia, Andri Darbawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin. Samsudin dinilai Andri Darbawan melakukan penggiringan terhadap guru sudah dalam proses pengadilan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Guru Supriani dipanggil Propam Polda Sultra terkait proses penyelidikan dan penyidikan kasusnya di kepolisian, Selasa, 5 November 2024. Supriani dituduh menganiaya anak polisi, Aibda WH, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan Supriani juga terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam proses mediasi dan penanganan kasus guru honor tersebut. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, membenarkan pemeriksaan Guru Supriani. Selain Guru Supriani, Bid Propam Polda Sultra juga memeriksa 7 oknum polisi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kasus Supriani apakah sesuai. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat Guru Supriani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Iis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang profesi polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel,
Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, 3 orang, dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Selatan seperti apa? Panel Polingan Pendangan dan Kasus Supriyani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum polisi terindikasi memeras Supriyani. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam menemukan indikasi temuan yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan pada Selasa 5 November 2024. Di mana dalam pertemuan tersebut Supriyani disebut melakukan perdamaian dengan orang tua korban Aibda WH yang dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Pengacara bernama Samsudin ini tak hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriyani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul. Di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum melakukan pembuktian. Guru Supriyani dipanggil Propam Polda Sultra terkait proses penyelidikan dan penyidikan kasusnya di kepolisian, Selasa, 5 November 2024. Supriyani dituduh menganiaya anak polisi, Aibda WH, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan Supriyani juga terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam proses mediasi dan penanganan kasus guru honor tersebut. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membenarkan pemeriksaan Guru Supriyani. Selain Guru Supriyani, Bid Propam Polda Sultra juga memeriksa 7 oknum polisi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kasus Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah, 2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan periksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 kasus Guru Supriyani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat Guru Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Is. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian. Oknum Kanit Res yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya.
Kasus uang damai 50 juta rupiah. Guru Supriyani kembali diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. Guru Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu 6 November 2024. Pemanggilan Supriyani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Aibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriyani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriyani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Ya, batal hari ini ke Propam juga dipanggil oleh Propam. Polda Sultra karena Supriyani dipanggil ke Rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban, ujar pengacara Supriyani Andri Darmawan Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Andri kemudian menyebut Supriyani diagendakan di Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga Propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriyani di Kendari katanya. Supriyani saat ini dakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung dengan penanganan kasus Supriyani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum polisi terindikasi memeras Supriyani. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra Kombes Pol IS Christian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyani. Dari keterangan itu Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol IS Christian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Awalnya Supriyani dijadwalkan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2024 siang. Uang damai 50 juta rupiah dalam proses mediasi. Uang damai 50 juta rupiah dalam proses mediasi dan penanganan kasus. Uang damai 50 juta rupiah dalam proses mediasi dan penanganan kasus guru honor tersebut. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, guru honor tersebut. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membenarkan pemeriksaan. Selain Guru Supriyani, Bid Propam Polda Sultra juga memeriksa 7 oknum polisi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol 7 oknum polisi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol IS Christian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk kasus Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah, 2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 kami dan Kanit pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 kami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriyani. Kombes IS Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta
klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa, untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Nah, dari hasil dari keterangan-keterangan itu, untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi diduga meminta uang 2 juta. Dalam hal ini yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanitres yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal, dalam ini oleh Propam. Sekali lagi ya, Bapak Kapolda komitmen ya terhadap oknum-oknum. Pemanggilan Rabu pagi setelah Supriani di Kendari. Pemanggilan Rabu pagi setelah Supriani di Kendari katanya. Supriani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 polisi bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey, mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra Kombes Pol IS Christian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke guru Supriani. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol IS Christian menegaskan Kapolda Sultra kasus penganiayaan tersebut termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Awalnya Supriani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2024 siang. Lantaran Supriani berhalangan, proses pemeriksaan dilakukan pada Rabu 6 November 2024. Supriani akan dimintai keterangan terkait uang damai 2 juta rupiah. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadit Reskrim Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum guru honor Supriani secara resmi dipecat. Pengacara itu sudah tidak tergabung dalam LBH HAMI Konawe Selatan karena tak melakukan koordinasi atas pertemuan yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan pada Selasa 5 November 2024. Di mana dalam pertemuan tersebut Supriani disebut melakukan perdamaian dengan orang tua korban Aibda WH yang dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Pengacara bernama Samsudin ini tak hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul. Di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Andri mengatakan dalam perkara kasus guru Supriani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Guru Supriani dipanggil Propam Polda Sultra terkait proses penyelidikan dan penyidikan kasusnya di kepolisian, Selasa, 5 November 2024. Supriani dituduh menganiaya anak polisi, Aibda WH, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan Supriani juga terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam proses mediasi dan penanganan kasus guru honor tersebut. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, membenarkan pemeriksaan guru Supriani. Selain guru Supriani, Bid Propam Polda Sultra juga memeriksa 7 oknum polisi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol IS Christian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kasus Supriani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah,
2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriyani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permilasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat Guru Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Is. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, 3 orang, dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Selanjutnya seperti apa? Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriyani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Nah, dari hasil dari keterangan-keterangan itu untuk selanjutnya Propam melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi diduga meminta uang 2 juta. Dalam hal ini yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanit Res yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal dalam ini oleh Propam. Sekali lagi ya, Bapak Kapolda komitmen ya terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan. Apakah 2 orang? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus uang damai 50 juta rupiah, Guru Supriyani kembali diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. Guru Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu, 6 November 2024. Pemanggilan Supriyani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Ibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriyani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriyani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Ya, batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriyani dipanggil ke Rujak Bupati Konsel
untuk berdamai dengan keluarga korban, ujar pengacara Supriyani Andri Darmawan, Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Andri kemudian menyebut Supriyani diagendakan diperiksa pada hari berikutnya, yaitu Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriyani di Kendari, katanya. Supriyani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung dengan penanganan kasus Supriyani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum polisi terindikasi memeras Supriyani. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Nilan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Andri mengatakan dalam perkara Guru Supriyani, tim kuasa hukum apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah, 2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah kasus Guru Supriyani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Christian, Selasa. 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat Guru Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Is. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan telah memanggil 7 untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Selanjutnya seperti apa? Jadi sampai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kadit Reskrim Polsek Baito.
Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol I.S. Kristian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyadi. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol I.S. Kristian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul, di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia, Andri Darbawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Syamsuddin. Samsudin dinilai Andri Darbawan melakukan penggiringan terhadap Guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Perdamaian itu justru tak diketahui oleh Andri Darbawan dan juga tim kuasa hukum Supriyani lainnya. Dalam pertemuan tersebut terlihat Supriyani bersama dengan Bid Propam Polda Sultra juga memeriksa uang 2 juta rupiah dan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriyani. Kombes I.S. Kristian mediasi kasus Guru Supriyani. Kombes I.S. Kristian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol I.S. Kristian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan tersebut. Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol I.S. juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Itu teman-teman ya. Selanjutnya seperti apa? Jadi sampai saat ini internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriyani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Nah, dari keterangan-keterangan itu untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi diduga meminta uang 2 juta. Dalam hal ini yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanit Res yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol I.S. Kristian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyani. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol I.S. Kristian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Awalnya Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul,
di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia, Andri Darbawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Syamsuddin. Syamsuddin dinilai Andri Darbawan melakukan penggiringan terhadap Guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Perdamaian itu justru tak diketahui oleh Andri Darbawan dan juga tim kuasa hukum Supriyani lainnya. Dalam pertemuan tersebut terlihat Supriyani bersama dengan orang tua murid Aibda WH serta istri NF saling berpegangan tangan. Nampak pula sosok Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan Supriyani juga terkait dugaan permintaan uang. Pemeriksaan Supriyani juga terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 personel Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriyani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh Iis Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terima Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat Guru Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Is. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya juga dipanggil oleh Propam. Ya, batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriyani dipanggil ke rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban, ujar pengacara Supriyani Andri Darbawan, Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Andri kemudian menyebut Supriyani diagendakan diperiksa pada hari berikutnya, yaitu Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga Propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriyani di Kendari katanya. Supriyani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Aib. Guru Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyani 2024. Supriyani akan dimintai keterangan terkait uang damai 2 juta rupiah serta 50 juta rupiah. Sementara itu Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriyani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia, Andri Darbawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Syamsuddin. Syamsuddin dinilai Andri Darbawan melakukan penggiringan terhadap Guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Perdamaian itu justru tak diketahui oleh dan juga tim kuasa hukum Supriyani lainnya. Dalam pertemuan tersebut terlihat Supriyani bersama dengan orang tua murid Aibda WH serta istri NF saling berpegangan tangan. Nampak pula sosok Bupati Konsel, Sarunuddin Dangkah, yang menyatukan genggaman tangan mereka yang Apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak? Terpisah, 2 pemeriksaan etik Propam Polda Sultra.
2 personel yang diperiksa pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 penyidik Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriyani. Bus itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriyani. Bus Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu Kombes Polsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Itu teman-teman ya. Selanjutnya seperti apa? Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri ini yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanitres. Kasus uang damai 50 juta rupiah, Guru Supriyani kembali diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. Guru Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu, 6 November 2024. Pemanggilan Supriyani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Aibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriyani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriyani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Ia batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriyani dipanggil ke Rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban, ujar pengacara Supriyani Andri Darmawan, Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Andri kemudian menyebut Supriyani diagendakan diperiksa pada hari berikutnya, yaitu Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga Propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriyani di Kendari katanya. Supriyani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung dengan penanganan kasus Supriyani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum polisi terindikasi memeras Supriyani. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baitan Sulawesi Tenggara. Guru Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyani. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol Iis Christian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Awalnya Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2004. Lantaran Supriyani berhalangan, proses pemeriksaan dilakukan pada Rabu 6 November 2024. Supriyani akan dimintai keterangan terkait uang damai 2 juta rupiah serta 50 juta rupiah. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan
Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadit Reskrim Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Guru Honor Supriyani secara resmi dipecat. Pengacara itu sudah tidak tergabung dalam LBH HAMI Konawe Selatan karena tak melakukan koordinasi atas pertemuan yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan pada Selasa 5 November 2020. Di mana dalam pertemuan tersebut Supriyani disebut melakukan perdamaian dengan orang tua korban Aibda WH yang dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Pengacara bernama Samsudin ini tak hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriyani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul, di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap Guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Perdamaian itu justru tak diketahui oleh Andri Darmawan dan juga tim kuasa hukum Supriyani lainnya. Dalam pertemuan tersebut terlihat Supriyani bersama dengan orang tua murid Aibda WH serta istri NF saling berpegangan tangan. Nampak pula sosok Bupati Konsel Sarunudin Dangkah yang menyatukan genggaman tangan mereka yang berkonflik. Andri menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Ia mengatakan kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Guru Supriyani dipanggil Propam Polda Sultra terkait proses penyelidikan dan penyidikan kasusnya di kepolisian, Selasa, 5 November 2024. Supriyani dituduh menganiaya anak polisi, Aibda WH, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan Supriyani juga terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam proses mediasi dan penanganan kasus guru honor tersebut. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membenarkan pemeriksaan Guru Supriyani. Selain Guru Supriyani, Bid Propam Polda Sultra juga memeriksa 7 oknum polisi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kasus Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah, 2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriyani. Kombes Iis Kristian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Kristian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat Guru Supriyani. Saat ini 2 anggota itu tangan di penyidik Propam. Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey, mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyani. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol Iis Kristian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Awalnya Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2024 siang.
Lantaran Supriyani berhalangan, proses pemeriksaan dilakukan pada Rabu 6 November 2024. Supriyani akan dimintai keterangan terkait uang damai Rp2 juta serta Rp50 juta. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadit Reskrim Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul, di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Syamsuddin. Syamsuddin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap Guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Perdamaian itu justru tak diketahui oleh Andri Darmawan dan juga tim kuasa hukum Supriyani lainnya. Dalam pertemuan tersebut terlihat Supriyani bersama dengan orang tua murid Aibda WH serta istri NF saling berpegangan tangan. Nampak pula sosok Bupati Konsel Sarunudin Dangkah yang menyatukan genggaman tangan mereka yang berkonflik. Andri menepis kabar perdamaian dalam proses hukum. Dua personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. Dua personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan dua personel polisi itu terkait permintaan uang Rp2 juta dari mediasi kasus Guru Supriyani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan dua personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang Rp2 juta, jelasnya. Menurutnya, 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Itu teman-teman ya. Selatan seperti apa? Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, dari Ibu Supriyani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Keterangan-keterangan itu untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi diduga meminta uang Rp2 juta. Dalam hal ini yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanit Res yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan. Kanit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sulsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyani. Dari keterangan-keterangan itu Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek, di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Andri Darbawan memberhentikan Ketua LBH Hami Konawe Selatan Syamsuddin. Samsudin dinilai Andri Darbawan melakukan pengkiringan terhadap Guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Perdamaian itu justru tak diketahui oleh Andri Darbawan. Dalam pertemuan tersebut terlihat Supriyani Propam Polda Sultra. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriyani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat Guru Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Is. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Itu teman-teman ya. Selanjutnya seperti apa? Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriyani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Nah, dari hasil dari keterangan-keterangan itu untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik oknum yang terindikasi diduga meminta uang 2 juta. Dalam hal ini yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanit Res yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal dalam ini oleh Propam. Sekali lagi ya, Bapak Kapolda komitmen ya terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Apakah 2 Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Kasus uang damai 50 juta rupiah, Guru Supriyani kembali diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. Guru Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu, 6 November 2024. Pemanggilan Supriyani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Aibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriyani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriyani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Ia batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriyani dipanggil ke rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban, ujar pengacara Supriyani Andri Darbawan, Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Andri kemudian menyebut Supriyani diagendakan diperiksa pada hari berikutnya, yaitu Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga Propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriyani di Kendari katanya. Supriyani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung dengan penanganan kasus Supriyani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum polisi terindikasi memeras Supriyani. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra Kombes Pol I.S. Kristian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyani. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol I.S. Kristian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Awalnya Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2024 siang. Lantaran Supriyani berhalangan, proses pemeriksaan dilakukan pada Rabu 6 November 2024. Supriyani akan dimintai keterangan terkait uang damai 2 juta rupiah serta 50 juta rupiah. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadit Reskrim Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Guru Honor Supriyani secara resmi dipecat. Pengacara itu sudah tidak tergabung dalam LBH HAMI Konawe Selatan karena tak melakukan koordinasi atas pertemuan yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan pada Selasa 5 November 2024. Di mana dalam pertemuan tersebut Supriyani disebut melakukan perdamaian dengan orang tua korban Aibda WH yang dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Pengacara bernama Samsudin ini tak hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriyani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul. Di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia, Andri Darbawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin. Samsudin dinilai Andri Darbawan melakukan penggiringan terhadap Guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Perdamaian itu justru tak diketahui oleh Andri Darbawan dan juga tim kuasa hukum Supriyani lainnya.
Dalam pertemuan tersebut terlihat Supriyani bersama dengan orang tua murid Aibda WH serta istri NF saling berpegangan tangan. Nampak pula sosok Bupati Konsel Sarunuddin Dangkah yang menyatukan genggaman tangan mereka yang berkonflik. Andri menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Ia mengatakan kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Guru Supriyani dipanggil Propam Polda Sultra terkait proses penyelidikan dan penyidikan kasusnya di kepolisian, Selasa, 5 November 2024. Supriyani dituduh menganiaya anak polisi, Aibda WH, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan Supriyani juga terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam proses mediasi dan penanganan kasus guru honor tersebut. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, membenarkan pemeriksaan Guru Supriyani. Selain Guru Supriyani, Bid Propam Polda Sultra juga memeriksa 7 oknum polisi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kasus Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah, 2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriyani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat Guru Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Is. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, 3 orang, dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriyani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Nah, dari hasil dari keterangan-keterangan itu untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi diduga meminta uang 2 juta. Dalam hal ini
yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanitres yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal dalam ini oleh Propam. Sekali lagi ya, Bapak Kapolda komitmen ya terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Apakah dua orang Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus uang damai 50 juta rupiah, Guru Supriyani kembali diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. Guru Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu, 6 November 2024. Pemanggilan Supriyani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Aibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriyani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriyani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Ia batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriyani dipanggil ke Rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban, ujar pengacara Supriyani Andri Darmawan, Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Andri kemudian menyebut Supriyani diagendakan diperiksa pada hari berikutnya, yaitu Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga Propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriyani di Kendari katanya. Supriyani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung dengan penanganan kasus Supriyani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum polisi terindikasi memeras Supriyani. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey, mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra Kombes Pol I.S. Kristian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyani. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol I.S. Kristian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Awalnya Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2024 siang. Lantaran Supriyani berhalangan, proses pemeriksaan dilakukan pada Rabu 6 November 2024. Supriyani akan dimintai keterangan terkait uang damai 2 juta rupiah serta 50 juta rupiah. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadit Reskrim Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Guru Honor Supriyani secara resmi dipecat. Pengacara itu sudah tidak tergabung dalam LBH HAMI Konawe Selatan karena tak melakukan koordinasi atas pertemuan yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan pada Selasa 5 November 2024. Di mana dalam pertemuan tersebut Supriyani disebut melakukan perdamaian dengan orang tua korban Aibda WH. Pengacara bernama Samsudin ini tak hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriyani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir.
Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul, di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan sampai 50 juta rupiah. Guru Supriyani kembali diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. Guru Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu, 6 November 2024. Pemanggilan Supriyani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Ibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriyani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriyani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Karena Supriyani dipanggil ke Rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban, ujar pengacara Supriyani Andri Darmawan. Andri kemudian menyebut Supriyani diagendakan diperiksa pada hari berikutnya, yaitu Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga Propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriyani di Kendari katanya. Supriyani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Ibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung dengan penanganan kasus Supriyani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum polisi terindikasi memeras Supriyani. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriyani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey, mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra Kombes Pol I.S. Christian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyani. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol I.S. Christian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Awalnya Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2024 siang. Lantaran Supriyani berhalangan, proses pemeriksaan dilakukan pada Rabu 6 November 2024. Supriyani akan dimintai keterangan terkait uang damai 2 juta rupiah serta 50 juta rupiah. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadit Reskrim Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Guru Honor Supriyani secara resmi dipecat. Pengacara itu sudah tidak tergabung dalam LBH HAMI Konawe Selatan karena tak melakukan koordinasi atas pertemuan yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan pada Selasa 5 November 2024. Di kasus uang damai 50 juta rupiah, Guru Supriyani kembali diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. Dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu, 6 November 2024. Pemanggilan Supriyani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim sebagai uang damai dengan keluarga Ibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriyani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 2024. Suami Supriyani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriyani dipanggil ke Rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban,
Ujar pengacara Supriyani Andri Darbawan, Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Andri kemudian menyebut Supriyani diagendakan diperiksa pada hari berikutnya, yaitu Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriyani di Kendari, katanya. Supriyani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung dengan penanganan kasus Supriyani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum polisi terindikasi. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Advokat Muda Indonesia Andri Darbawan memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan Samsudin. Samsudin dinilai Andri Darbawan melakukan penggiringan terhadap Guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Perdamaian itu justru tak diketahui oleh Andri Darbawan dan juga tim kuasa hukum Supriyani lainnya. Dalam pertemuan tersebut terlihat Supriyani bersama dengan orang tua murid Aibda WH serta istri NF saling berpegangan tangan. Nampak pula sosok Bupati Konsel Sarunudin Dangkah ikan gegaman tangan mereka yang berkonflik. Andri menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Ia mengatakan kasus hukum tersebut polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat Guru Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik propam, Imbu Is. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, 3 orang, dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada
3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Nah, dari hasil dari keterangan-keterangan itu, untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi diduga meminta uang 2 juta. Dalam hal ini yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanitres yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal, dalam hal ini oleh Propam. Sekali lagi ya, Bapak Kapolda komitmen ya terhadap oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Apakah dua orang Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus uang damai 50 juta rupiah, Guru Supriani kembali diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. Guru Supriani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu, 6 November 2024. Pemanggilan Supriani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Aibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Ya, batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriani dipanggil ke Rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban, ujar pengacara Supriani Andri Darmawan, Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Supriani diagendakan diperiksa pada hari berikutnya, yaitu Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga Propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriani di Kendari, katanya. Supriani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung dengan penanganan kasus Supriani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum polisi terindikasi memeras Supriani. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey, mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra Kombes Pol IS Kristian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriani. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol IS Kristian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Awalnya Supriani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2024 siang. Lantaran Supriani berhalangan, proses pemeriksaan dilakukan pada Rabu 6 November 2024. Supriani akan dimintai keterangan terkait uang damai 2 juta rupiah serta 50 juta rupiah. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadit Reskrim Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Guru Honor Supriani secara resmi dipecat. Pengacara itu sudah tidak tergabung dalam LBH HAMI Konawe Selatan
karena tak melakukan koordinasi atas pertemuan yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan pada Selasa 5 November 2024. Di mana dalam pertemuan tersebut Supriyani disebut melakukan perdamaian dengan orang tua korban Aibda WH yang dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Pengacara bernama Samsudin ini tak hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriyani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul, di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap Guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Perdamaian itu justru tak diketahui oleh Andri Darmawan dan juga tim kuasa hukum Supriyani lainnya. Dalam pertemuan tersebut terlihat Supriyani bersama dengan orang tua murid Aibda WH serta istri NF saling berpegangan tangan. Nampak pula sosok Bupati Konsel, Sarunudin, yang menyatukan genggaman tangan mereka yang berkonflik. Andri menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Ia mengatakan kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Guru Supriyani dipanggil Propam Polda Sultra terkait proses penyelidikan dan penyidikan kasusnya di kepolisian, Selasa, 5 November 2024. Supriyani dituduh menganiaya anak polisi, Aibda WH, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan Supriyani juga terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam proses mediasi dan penanganan kasus guru honor tersebut. Kuasa Supriyani, Andri Darmawan, membenarkan pemeriksaan Guru Supriyani. Selain Guru Supriyani, Bid Propam Polda Sultra juga memeriksa 7 oknum polisi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kasus Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah, 2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriyani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat Guru Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Iis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, 3 orang, dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman.
Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Saya itu teman-teman ya. Selanjutnya seperti apa? Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Nah, dari hasil dari keterangan-keterangan itu, untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi diduga meminta uang 2 juta. Dalam hal ini yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanit Res yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal, dalam ini oleh Propam. Sekali lagi ya, Bapak Kapolda komitmen ya terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Apakah dua orang Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus uang damai 50 juta rupiah, Guru Supriani kembali diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. Guru Supriani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu 6 November 2024. Pemanggilan Supriani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Aibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Ya, batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriani dipanggil ke Rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban, ujar pengacara Supriani Andri Darmawan, Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Andri kemudian menyebut Supriani diagendakan diperiksa pada hari berikutnya, yaitu Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga Propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriani di Kendari katanya. Supriani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung dengan penanganan kasus Supriani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum polisi terindikasi memeras Supriani. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriani. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi mafia, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol Iis Kristian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik.
Awalnya Supriyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2024 siang. Lantaran Supriyani berhalangan, proses pemeriksaan dilakukan pada Rabu 6 November 2024. Supriyani akan dimintai keterangan terkait uang damai Rp2 juta serta Rp50 juta. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Syaleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadit Reskrim Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum guru honor Supriyani secara resmi dipecat. Pengacara itu sudah tidak tergabung dalam LBH HAMI Konawe Selatan karena tak melakukan koordinasi atas pertemuan yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan pada Selasa 5 November 2024. Pada dalam pertemuan tersebut, Supriyani disebut melakukan perang tua korban Aibda WH yang dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Ini tak hanya dikeluarkan dari tim kuasa hukum Supriyani, tapi juga dipecat dari Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Seperti diketahui, kasus guru honorer di Konawe Selatan ini belum berakhir. Proses persidangan masih berlanjut, namun drama baru kembali muncul, di mana satu pengacara dipecat karena dianggap tidak berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia, Andri Darbawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Syamsuddin. Syamsuddin dinilai Andri Darbawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Perdamaian itu justru tak diketahui oleh Andri Darbawan dan juga tim kuasa hukum Supriyani lainnya. Dalam pertemuan tersebut terlihat Supriyani bersama dengan orang tua murid Aibda WH serta istri NF saling berpegangan tangan. Nampak pula sosok Bupati Konsel, Sarunuddin Dangkah, yang menyatukan Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kasus Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah, 2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang Rp2 juta dari mediasi kasus guru Supriyani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Pun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang Rp2 juta, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Iis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai Rp50 juta dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, 3 orang, dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Saya itu teman-teman ya. Selatan seperti apa?
Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriani, kemudian dengan suara Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Nah, dari hasil dari keterangan-keterangan itu, untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi diduga meminta uang 2 juta, yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanitres yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan perkembangan dalam ini terhadap oknum-oknum dalam kelas. Apakah dua orang Terima kasih like, subscribe, dan share ya. Like, subscribe, dan share ya. Kasus uang damai 50 juta rupiah, Guru Supriani kembali sapro parah. Guru Supriani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu 6 November 2024. Pemanggilan Supriani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Ibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kasus Supriani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah, 2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriani. Kombes Iis Kristian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan tim internal, ungkap Iis Kristian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat Guru Supriani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Is. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, 3 orang, dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil Guru Supriani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Selatan seperti apa? Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta
keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Hasil dari keterangan-keterangan itu untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi diduga meminta uang 2 juta. Dalam hal ini yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanitres yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal, dalam hal ini oleh Propam. Sekali lagi ya, Bapak Kapolda komitmen ya terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dan tak melakukan perdamaian. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Guru Supriani dipanggil Propam Polda Sultra terkait proses penyelidikan dan penyidikan kasusnya di kepolisian, Selasa, 5 November 2024. Supriani dituduh menganiaya anak polisi, Aibda WH, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan Supriani juga terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam proses mediasi dan penanganan kasus guru honor tersebut. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, membenarkan pemeriksaan Guru Supriani. Selain Guru Supriani, Bid Propam Polda Sultra juga memeriksa 7 oknum polisi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, menjelaskan Propam Polda Sultra memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan terkait penanganan kasus Supriani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Terpisah, 2 personel Polsek Baito akan menjalani pemeriksaan etik Propam Polda Sultra. 2 personel yang diperiksa yakni Kapolsek Ibdami dan Kanit Reskrim AM. Pemeriksaan 2 personel polisi itu terkait permintaan uang 2 juta rupiah dari mediasi kasus Guru Supriani. Kombes Iis Christian mengungkapkan pemeriksaan 2 personel polisi itu hasil tim internal. Adapun tim internal tersebut sudah memeriksa 7 oknum polisi. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, ungkap Iis Christian, Selasa. Dari keterangan 7 personel polisi, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindikasi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Menurutnya, tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat Guru Supriani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, Imbu Is. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito, 3 orang, dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang, Propam juga memanggil Guru Supriani dan suami serta Kepala Desa Wonoaraya Rokiman. Dari keterangan-keterangan tersebut, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Sementara itu, Kombes Pol Iis juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Jadi sampai saat ini tim internal sudah melakukan klarifikasi dengan meminta
keterangan dari beberapa orang. Untuk dari pihak Polsek sendiri itu ada 3 orang, kemudian dari pihak Polres, lalu juga dari Ibu Supriani, kemudian dengan suami Pak Desa, selanjutnya juga dari pelapor. Nah, dari hasil dari keterangan-keterangan itu, untuk selanjutnya Propam akan melakukan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi diduga meminta uang 2 juta. Dalam hal ini yaitu oknum Kapolsek dan oknum Kanitres yang baru. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal, dalam hal ini oleh Propam. Sekali lagi ya, Bapak Kapolda komitmen ya terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Apakah 2 orang? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus uang damai 50 juta rupiah, Guru Supriani kembali diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. Guru Supriani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara hari ini pada Rabu, 6 November 2024. Pemanggilan Supriani itu bertujuan untuk membuktikan dugaan permintaan 50 juta rupiah dari Kanit Reskrim Polsek Baito sebagai uang damai dengan keluarga Aibda WH agar kasusnya tidak dilanjutkan. Sebenarnya, Supriani direncanakan dipanggil Propam pada Selasa 5 November 2024. Suami Supriani, Katiran, juga dipanggil oleh Propam. Ya, batal hari ini ke Propam Polda Sultra karena Supriani dipanggil ke Rujak Bupati Konsel untuk berdamai dengan keluarga korban, ujar pengacara Supriani Andri Darmawan, Selasa dikutip dari Tribun Sultra. Andri kemudian menyebut Supriani diagendakan diperiksa pada hari berikutnya, yaitu Rabu hari ini. Rencananya besok Kamis sudah minta juga Propam pemanggilan Rabu pagi setelah Supriani di Kendari katanya. Supriani saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap anak didiknya. Murid itu adalah anak seorang polisi bernama Aibda WH. Hingga saat ini sudah ada 7 personel polisi yang diperiksa sehubung dengan penanganan kasus Supriani di Konawe Selatan. Polemik uang damai menemui titik terang. 2 oknum polisi terindikasi memeras Supriani. Muncul isu permintaan uang damai 50 juta dalam kasus penganiayaan siswa Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriani yang berstatus tersangka diduga diminta uang 50 juta agar tak ditahan. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Ketujuh oknum yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kadit Reskrim Baito, Kadit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumdah, dan Jeffrey mantan Kadit Reskrim Polsek Baito. Kabin Humas Polda Sultra Kombes Pol I.S. Kristian mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriani. Dari keterangan Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru tuturnya. Kombes Pol I.S. Kristian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan tersebut, termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Awalnya Supriani dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra pada Selasa 5 November 2024 siang. Lantaran Supriani berhalangan, proses pemeriksaan dilakukan pada Rabu 6 November 2024. Supriani akan dimintai keterangan terkait uang damai serta 50 juta rupiah. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Boh Saleh menyatakan Kapolsek Baito Ibda IM dan Kadip Polsek Baito Bribka AM terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Satu pengacara yang tergabung